hari ini kita mengunjungi sebuah tempat bermain ramah anak di Aceh, Kota Banda Aceh tepatnya, yaitu Taman Kota Tibang. Nah, ini di pamfletnya terpampang bagaimana bagaimana pemetaan yang ada, dan kemudian apa saja fasilitas yang ada di sini. Nah, mudah-mudahan semua anak-anak bisa tenang bermain di sini. Yuk kita lihat lebih jauh lagi. Ini nggak aman nih Kak. Ini juga termasuk resiko. Di hutan kota terdapat jembatan yang menurut kami tidak aman, di mana ada kayu yang Sudah lapuk. Berbahaya buat anak-anak. Saya buat anak-anak. Ya. Kemudian terdapat kolam yang lumayan nyaman, tapi alangkah lebih baiknya kalau kolam tersebut juga dibersihkan sehingga tidak menimbulkan jentik-jentik penyebab penyakit. Sisi kanan ini juga bisa risiko untuk anak-anak bisa jatuh ke dalam kolam. Jadi alangkah baiknya anak-anak didampingi pada saat melewati jembatan ini. Memasuki area ada titik kumpul pada saat terjadi bencana. Di sini merupakan assembly point-nya. Kemudian ada waktu berkunjungnya jam 8 sampai dengan jam 6 ya. Nah, kemudian rambu-rambu marka semua ada di sini. Nah, sehingga pengunjung bisa melihat dengan jelas ya apa saja yang dilarang dilakukan di dalam Taman Hutan Tibang ini. Ada pusat informasi setelah kita melewati jembatan tadi. Dokumentasi sebentar. Ada penjelasan bagaimana hutan kota ini dimulai sejak awal pembentukannya. Selanjutnya di sisi sebelah sini, nah ada kisah bagaimana awal dari pembuatan dibangunnya Taman Kota Tibang. Kita memasuki hutan Kota Tibang. Sebelum kita menuju ke tempat ruang bermain ramah anak, kita akan disuguhkan dengan yang namanya terowongan tanaman. Ini mungkin juga bisa menjadi tempat bermain anak. Artinya anak bisa berlari di sini, tapi tetap ingat harus dipandu oleh orang tua, dijaga. Di sini juga terdapat musola sehingga orang tua saat bermain dengan anaknya jika sudah masuk waktunya bisa sholat di sini. Tempat wudhunya yang ada di RBRA. Hutan kota ini juga ada tanaman yang sudah diberikan keterangannya. Di sini apa nama tanamannya, dalam bahasa Latinnya, kemudian manfaat dari tanaman ini tersebut. Baik teman-teman, pada saat kita memasuki area RBRA, yang pertama kita jumpai adalah di sini sudah terdapat pemberitahuan tentang zonanisasi berdasarkan klasifikasi umur, berat dan tinggi badan ya. Di sini bisa kita lihat ada zona bermain 1, 2 dan remaja. Kemudian di sini juga sudah terdapat tata tertib dari area bermain ini. Ada 10 tata tertib yang bisa kita lihat di sini. Kemudian juga sudah terdapat jam bermainnya ya, hari dan pukul berapa anak-anak dapat bermain di sini. Nah, khusus di hari Jumat mungkin jam operasionalnya baik. Di atas papan informasi bisa kita lihat mungkin ini adalah sertifikasi ya dari RBRA ini sendiri, bahwasanya RBRA di hutan Kota Tibang ini sudah tersertifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nah, ini dikeluarkan pada tahun 2019. Ini kita lanjutkan karena kita masih dalam situasi pandemi, tentunya kita tetap harus memperhatikan prinsip 3M. Di sini juga sudah
diberikan leafletnya supaya anak-anak bisa melihat apa-apa saja yang harus dilakukan. Kemudian di sini juga sudah ada tanda dilarang merokok, artinya di kawasan RBRA ini sangat dilarang untuk adanya asap rokok ya, supaya anak-anak juga bisa bermain dengan sehat tentunya. Kemudian di sini juga kita lihat ada papan informasi ya yang bisa dilihat oleh anak-anak, apa-apa saja mungkin berisi informasi-informasi, misalnya ini kekerasan terhadap anak, kemudian langkah cuci tangan seperti apa, dan banyak lagi yang bisa diambil informasinya oleh anak-anak di sini. Jenis permainannya sama seperti yang kita lihat tadi, yang ada terowongan tadi, yaitu sama-sama ada perosotannya. Cuman mungkin di kondisi permainan ini ada kekurangannya ya, yaitu untuk lahan setelah anak turun dari perosotan mungkin bisa diberikan rumput sintetis sehingga anak-anak lebih nyaman dan terlindungi pada saat dia melakukan perosotan. Yang kedua ada permainan terowongan dan panjat dinding. Ini terbuat dari plastik ya, yang berstandar SNI tentunya. Di sini juga sudah terdapat arahan untuk manfaat dari permainan ini apa saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, jungkat-jungkit. Ada dua buah permainan terdapat untuk manfaat dari permainan ini apa dan fungsinya ya. Kemudian mangkuk putar, di sini juga sudah terdapat arahan dan manfaat dari mangkuk putar itu sendiri. Nah, yang kelima adalah permainan. Teman-teman, sekarang kita memasuki zona bermain anak usia 3 sampai 7 tahun. Mari kita lihat perabot bermain apa saja yang ada di yang pertama di sini ada ayunan. Di sini juga terdapat semacam papan pemberitahuan tentang apa itu ayunan dan manfaat dari ayunan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini permainan jalan menggunakan batok. Nah, mungkin bisa sedikit kita praktekkan. Aduh, keren. Terus nggak bisa jalan. Apa? Karena itu kan punya anak-anak, Ibu. Oh iya. Nggak sampai boleh. talinya. Oh iya. Ternyata untuk mak-maknya nggak cocok lagi ya. Ternyata cocoknya buat anak-anak. Oke. Terakhir juga terdapat permainan ini. Biasanya fungsinya adalah untuk melatih keseimbangan dan kerjasama, kepemimpinan pada anak-anak di usia dini. Area bermain tradisional, permainan tradisional di sini bisa kita lihat adalah pertama ini ada hula hoop, kemudian ada ini lompat tali, kemudian ada ini anak-anak bisa belajar untuk apa? Teleponan ya, komunikasi ya dengan teleponan. Kemudian juga di sini ada kelereng ya, permainan kelereng, kemudian permainan keong ada juga di sini terdapat. Nah, kemudian selanjutnya ada permainan congklak. Ya, ada permainan congklak. Kemudian di sini juga sudah ada juga terdapat ini namanya ini adalah jalur